Oke. Ada Pak, coba Pak. Oke. Buka lagi Pak Facebooknya. Saya Nah, itu bisa. Oke, nanti akan kita perbaiki lagi penampilan kameranya ya. Oke, baik. Sementara itu dulu apa yang bisa kita. Kameranya miring Pak. Iya, betul Bu. Iya. Nanti akan diperbaiki lagi ya. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya pagi hari ini ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di live streaming Facebook pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita membahas dari kitab Roma pasal 9, 10 dan 11 yang saat ini sedang kita awali di pasal 9 yang sebenarnya kita sudah memulai dari pasal 1 kitab Roma, tapi malam ini baru kita lakukan secara live ya, live streaming di Facebook, dan khusus untuk membahas pasal 9, 10 dan 11 ya. Karena ini pertama-tama perlu dijelaskan sedini mungkin ya, supaya kekeliruan dalam memahami pasal 9, 10, 11 kitab Roma ini tidak diterus-teruskan, tapi kita akan bahas dengan secara lebih detail ya Bapak Ibu ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa Roma pasal 9, 10, dan 11 ini berbicara tentang Israel rohani, tetapi sebenarnya tidak demikian ya. Jadi di awal saya akan menjelaskan ini, maksudnya sebelum kita lanjut ke pasal 12, 13 sampai 16 nantinya, saya akan lebih detail menyampaikan pembahasan di Roma pasal 9 ayat pasal 9, 10 dan 11 ya. Nah, tadi kita sudah berdoa untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Rostani Manalu. Terima kasih. Dan saatnya sekarang saya memulai dari pengantar dulu ya, pengantar untuk membahas Roma pasal 9, 10 dan 11 ya. Ini adalah bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya merasa terpanggil untuk menyampaikan secara detail ya, secara lebih rinci
mengenai apa yang sebenarnya yang dipahami atau apa yang sebenarnya yang dinyatakan oleh Allah melalui Rasul Paulus yang dibahas di dalam kitab Roma pasal 9, 10 dan 11 itu, ya. Itu sangat berkaitan sekali, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana tema besarnya itu adalah mengenai bangsa Israel dan masa depan mereka, ya. Jadi kepada siapa dan tentang siapa ditujukan Roma pasal 9, 10 dan 11 ini, itu sangat menentukan bagaimana seseorang atau bagaimana kita memahami maksud Allah, ya. Nah, di dalam lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab berbahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, di situ kita akan membaca atau melihat nanti bahwa kata mereka di pasal 9, 10 sampai 11 itu terdapat 65 kali. Ya, ada 65 kali disebut kata mereka. Dan kata Israel sebanyak 14 kali. Ya, kata mereka sebanyak 65 kali dan kata Israel 14 kali. Ya, jadi ini bukan tentang kita, ya, sebagai gereja tubuh Kristus, tapi tentang mereka, yaitu bangsa Israel. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima saja dulu, ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya, mari Bapak Ibu semua kita membaca Roma pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima saja dulu, ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di pasal 9, 10, 11, kalau Bapak Ibu membaca dengan baik, nanti akan menemukan akan diulang-ulang, ya, diulang-ulang kata mereka, ya, sampai 65 kali. Kemudian kata Israel sebanyak 14 kali, ya. Nah, jadi di awal ini kita sudah mengetahui lebih dulu bahwa tujuan penulisan daripada Roma pasal 9, 10 dan 11 itu adalah dikhususkan untuk membahas tentang bangsa Israel dan masa depan mereka, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kita lihat adalah bahwa
Paulus menarik cerita, ya. Paulus menarik cerita tentang hubungan Israel dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, ya, dengan Musa, ya, dengan Hosea, kemudian Yesaya, kemudian Sarah, Ribka, dan nabi-nabi Perjanjian Lama. Itu akan Bapak Ibu Saudara temukan ketika membaca Roma pasal 9, 10, dan 11. Untuk menegaskan bahwa sekali lagi, ya, Roma pasal 9, 10, dan 11 ini adalah khususnya membahas tentang keadaan daripada bangsa Israel dan masa depan mereka di masa yang akan datang, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi di ayatnya yang pertama itu, Paulus katakan, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus." Nah, ini semacam suatu sumpah daripada Paulus, ya, bahwa dia menyampaikan kesaksiannya ini adalah benar-benar datang dari pertolongan daripada Roh Kudus, ya. Jadi ini bukanlah merupakan kemauan dia sendiri atau hasil pikiran Paulus sendiri, atau ini adalah hanya merupakan keinginan dirinya sendiri, tidak. Tapi ini benar-benar terinspirasi oleh Roh Kudus, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah benar 100%, ya, tanpa salah. Karena sesungguhnya Roh Kudus yang bekerja, yang memimpin, yang menuntun pikiran, hati daripada Paulus untuk menuliskan hal-hal seputar tentang bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan bagaimana saat ini keadaan mereka, dan juga bagaimana nanti mereka akan dipulihkan di masa yang akan datang. Nah, ayat 2, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik itu, bahwa dikatakan, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati." Ya, jadi Paulus katakan bahwa dia sangat sedih sekali, ya, dan bahkan berduka cita. Nah, kalau berduka cita berarti ini adalah satu hal, ada malapetaka, ya, ada semacam musibah yang terjadi gitu. Tapi bukan kepada diri Paulus malapetaka atau musibah ini, tetapi yang terjadi kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah, ada satu lagi yang menarik, Bapak Ibu, di ayat 3 itu dikatakan, "Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani," ya. Dan ayat 4 dikatakan, "Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji." Nah, jadi ini kita lihat bahwa Paulus itu begitu luar biasa dia sedihnya, ya, sedih hatinya, dan bahkan dia mau mengorbankan dirinya, ya, mengorbankan dirinya. Dia katakan, bahkan saya mau terkutuk, gitu, ya, bahkan terpisah dari Kristus seandainya bisa, ya, seandainya bisa, ya, saking dia begitu mengasihi bangsanya, begitu mengasihi saudara-saudaranya, ya, begitu prihatin dengan keadaan daripada saudara-saudaranya bangsa Israel,
Paulus katakan, saya bahkan mau dan rela ya terpisah dari Kristus seandainya bisa demikian, sebagai taruhan daripada penyelamatan daripada bangsanya sendiri, bangsa Israel, di mana keadaan mereka yang sangat-sangat memprihatinkan ya di hadapan Allah. Nah, tapi tentunya itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin bisa Paulus menjadi satu korban yang menggantikan hukuman bagi bangsa Israel, karena siapa yang berdosa itulah yang harus dihukum ya. Siapa yang menolak Kristus dialah yang akan menerima konsekuensinya ya, kebinasaan yang akan dialaminya. Jadi ini sama seperti yang dialami oleh Musa ketika Musa memberontak ketika bangsa Israel memberontak di padang gurun kepada Allah. Kemudian Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, kalau itu bisa menggantikan keberdosaan daripada bangsa Israel pada saat itu. Tapi apa yang dimintakan oleh Musa itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Allah, karena yang berdosalah yang harus menerima hukuman ya. Yang benar harus menerima keselamatan dan harus menerima pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan ya, akan menerima kasih karunia-Nya. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Jadi ada dua tokoh yang pernah bersedia supaya namanya dihapuskan dari kitab kehidupan hanya demi untuk seandainya itu bisa menunda hukuman bagi bangsa Israel. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentunya yang paling sempurna dari semuanya, yang paling peduli kepada bangsa Israel adalah Yesus sendiri sebagai Mesias, meskipun dia pada akhirnya harus dikorbankan mati di atas kayu salib, juga demi untuk mengampuni dosa-dosa daripada bangsanya, yaitu bangsa Israel sendiri. Hanya kita lihat bahwa orang Israel tetap di dalam ketidakpercayaan mereka kepada Mesias, sekalipun Yesus sendiri telah menunjukkan mujizat-mujizat di hadapan mereka ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa. Jelas sekali Paulus di sini menunjukkan ya, merefer kepada bangsa Israel kata-kata yang ditujukan oleh Rasul Paulus ya di Roma pasal 9, 10 dan 11 ini. Maka kita lihat tadi di ayatnya yang keempat, sebab mereka, bukan kita ya. Jadi mereka, lain mereka, lain kita. Gitu ya, sebab mereka adalah orang Israel. Nah, jelas sekali itu. Kita bukan orang Israel, kita adalah orang-orang dari bangsa lain atau orang-orang yang disebut orang-orang tak bersunat atau orang-orang bukan Yahudi. Jadi ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang bukan Yahudi. Nah, itu jelas sekali di dalam Alkitab dipisahkan rencana Allah dari semula ya, untuk kerajaannya di bumi bagi bangsa Israel, dan kita sebagai tubuh Kristus dan kewargaan kita adalah di dalam sorga.
Itu yang Paulus katakan Filipi pasal 3 ayat 20 ya. Jadi mereka adalah siapa? Orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Ya, jadi ini berbicara secara bangsa. Secara bangsa, ya, orang Israel itu adalah disebut anak. Anak apa? Anak-anak kerajaan. Ya. Jadi terlepas dari mereka percaya atau tidak percaya kepada Allah, ya, terlepas dari mereka beriman kepada firman Allah, secara bangsa mereka disebut anak, sudah diangkat menjadi anak, ya. Karena apa? Karena perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di tepi laut. Tetapi nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya, ya. Tetap mengikuti Bapak Ibu setiap jadwal yang diberikan oleh Bapak Pendeta Pardosi untuk saya tentunya, ya. Karena kita akan di saat teduh itu yang membawa renungan adalah kita dengan jadwal yang bergantian, ya. Nah, jadi di pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan di saat teduh kita, ya, mulai dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu akan kita lihat dalam pembahasan selanjutnya nanti, ya Bapak Ibu, bahwa semakin jelas sekali yang tema yang dibahas, yang dibicarakan di Roma pasal 9, 10, 11 itu adalah mengenai bangsa Israel dan masa depan mereka. Jadi di ayat 4 itu tadi kita lihat mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka secara bangsa adalah anak. Ya, tadi sudah saya sampaikan, terlepas dari mereka percaya atau tidak kepada firman Allah, percaya kepada Mesias, percaya kepada Yahweh, percaya kepada Elohim. Lepas daripada hal itu, ya, secara bangsa mereka disebut anak, ya. Karena apa? Karena perjanjian kepada nenek moyang mereka. Oleh sebab tidak semua keturunan Abraham itu, ya, orang-orang yang bersunat itu, tidak semua mereka percaya kepada firman Allah, kepada nabi-nabi, kepada Injil, kerajaan sorga. Mereka tidak semua percaya. Ya, bahkan sebagian besar mereka menolak. Ya, sebagian besar mereka tidak beriman. Ya, maka itu yang disampaikan Paulus tadi sangat memprihatinkan sekali. Ya, karena dikatakan di situ mereka sudah diangkat menjadi anak, ya. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah, ya, dan janji-janji. Ayat 5, mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sayang sekali gitu, ya. Seharusnya orang Israel yang sudah lebih dulu menerima segala berkat dari Tuhan, harusnya mereka menjadi channel yang paling pokok, yang paling utama untuk dijadikan sebagai saluran berkat bagi semua bangsa di bumi ini. Seharusnya, karena apa? Mereka lebih dulu, mereka jauh lebih awal, ya, ribuan tahun mereka sudah mempunyai kitab, ya, mereka sudah mempunyai firman, mereka mempunyai nabi-nabi, gitu, ya. Ya, mereka mempunyai raja, ya, mempunyai tanah air yang berlimpah susu dan madu yang sangat subur, ya. Mereka mempunyai ibadah yang tidak dimiliki oleh
bangsa-bangsa lain. Mereka mempunyai hukum Taurat yang mengatur kehidupan mereka, bagaimana mereka supaya bisa hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Ya, tapi nampaknya bangsa Israel ini tidak menghargai kesempatan itu, gitu ya. Mereka malah cenderung bukannya bersyukur kepada Tuhan dengan segala berkat dan kesempatan yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka menyia-nyiakan itu. Ya, tapi tentu saja ada konsekuensinya, dan itu yang kita bahas di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya nanti. Ya, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, dan juga suatu saat juga kesempatan itu akan diakhiri juga. Begitu ya. Dan siapa yang mempergunakan kesempatan itu untuk menghargai kehendak Allah, mereka akan menerima berkat yang besar, ya. Dan berkat yang paling besar yang kita miliki adalah yaitu bahwa Kristus telah rela dengan kerelaan hati. Dia telah rela berkorban, dan nyawanya bahkan dikorbankan, bukan hanya darah dan tubuhnya, tapi nyawanya juga dikorbankan untuk menggantikan kita yang tadinya kita adalah orang berdosa, yang tadinya kita adalah orang yang tidak layak, ya, yang tadinya kita yang harusnya dilemparkan ke dalam lautan api neraka yang kekal, tapi oleh karena kasih karunia-Nya kita menerima keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Kita dibenarkan hanya karena iman, ya. Itu sudah kita bahas sejak dari pasal membahas kitab Roma dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-8 beberapa waktu yang lalu, ya. Berbulan-bulan kita sudah membahasnya, dan kita sudah lihat bahwa kita saat ini adalah orang yang paling beruntung, diberi kesempatan untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, itu yang dikatakan di Roma pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Kita lihat di situ posisi kita diteguhkan di dalam Kristus, dan pasal 7 dan pasal 8 juga diteguhkan lagi karena tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, ya. Dan bahkan dikatakan di pasal 8, ya, belum lama ini kita sudah bahas bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil, ya. Nah, dan tentu saja semua orang terpanggil, tapi tidak semua orang merespon kasih karunia Tuhan itu. Hanya mereka yang percaya saja, ya, mereka yang beriman, ya. Cara merespon Tuhan saat ini adalah percaya, ya. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada anugerah-Nya, percaya pada kasih karunia-Nya, sehingga kita dikatakan bahwa orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus akan menerima segala sesuatu, ya. Bahkan kita tahu bahwa Kristus adalah pembela bagi kehidupan kita. Jadi tidak ada maut, tidak ada kuasa, tidak ada apapun, ya, setan, iblis, dan segala kuasa-kuasa tidak ada yang akan sanggup memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah berkat yang sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang saat ini. Jangan sampai dilewatkan kesempatan ini, karena hidup ini adalah kesempatan, ya, Bapak Ibu, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Bagi kita yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia itu, kita yang sudah tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan, masuk surga sekali untuk selama-lamanya, kita
kesempatan untuk membagikan kepada orang lain berita kasih karunia ini, berita keselamatan ini, kabar baik ini, supaya firman Tuhan tergenapi terus di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya juga terpanggil Bapak Ibu sekalian ya untuk menyampaikan, ini adalah kesempatan saya juga ingin agar berkat rohani yang Tuhan karuniakan kepada kita ini bisa tersampaikan lebih detail lagi, lebih rinci lagi, dan banyak orang yang terberkati melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan buat kita, sebab kita tidak tahu hidup ini nanti akan berakhir kapan, ya, dan pasti berakhir gitu ya. Orang sadar atau tidak sadar tentang kehidupannya, pasti waktunya akan tiba, nanti akan berakhir, ya. Tapi bagi kita yang telah sadar, terus sadar, ya, bahwa waktu adalah kesempatan dan tidak kita sia-siakan, maka dikatakan kalau nanti kita tidak kuat lagi secara fisik, tapi kita sudah menyadari bahwa hidup ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk semuanya ini, ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, biar hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan yang menyediakan benih untuk kita tabur, dan juga kita pasti menuai kalau kita tidak lemah, dan kita tentunya akan dikuatkan oleh Roh Kudus terus karena ada firman-Nya yang memberkati kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita juga berkomitmen dengan waktu yang sudah kita sepakati, maka kiranya sampai di situ dulu apa yang sudah saya sampaikan sebagai pengantar untuk membahas kitab Roma pasal 9, 10, dan 11 khususnya ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, diberikan kesehatan untuk kita semua, diberikan berkat-berkat melengkapi hidup kita, dan iman kita terus diteguhkan menghadapi semua apapun masalah-masalah yang kita hadapi. Ada Tuhan Yesus yang menjadi pembela atas kehidupan kita, karena kita adalah lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dulu dalam doa. Saya akan pimpin sendiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapak. Terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami semua orang-orang yang rindu, orang-orang percayamu yang rindu untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami selalu siap meresponi panggilan Tuhan untuk mengerjakan segala yang terbaik, tanggung jawab kami, dan diawali dengan rasa syukur, dan juga diawali dengan peneguhan daripada kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kami, dan juga bagi semua orang yang merindukan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Diberkati semuanya yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan acara kita di Saat Teduh sampai selesai. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih juga yang mengikuti live streaming Facebook. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.